Kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam merupakan putra dari Nabi Daud alaihissalam yang masih keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ia hidup di tengah-tengah Bani Israel, yaitu kira-kira antara tahun 975 sampai dengan 935 sebelum Masehi. Bani Israel mencapai kejayaan di bawah kepemimpinan Nabi Sulaiman alaihissalam. Selain menjadi Nabi Allah, Nabi Sulaiman juga dinobatkan sebagai seorang raja yang memiliki wilayah kekuasaan yang sangat besar dan luas. Bala tentaranya terdiri dari bangsa manusia, bangsa jin, dan burung. Di setiap pasukan itu terdapat satu orang komandan yang mengatur kerapian barisan, sehingga mereka selalu berjalan tegap beriringan. Jika Nabi Sulaiman sedang berjalan, maka para pasukan burung akan terbang sambil memayungi agar tidak terkena terik sinar matahari. Sejak kecil, Nabi Sulaiman telah menunjukkan banyak keistimewaan dibandingkan saudara-saudaranya. Di antaranya adalah mampu mengusulkan sebuah solusi atau jalan keluar bagi dua kelompok masyarakat yang sedang bertikai. Karena kebaikan akal serta kecerdasannya dalam memimpin ini, maka sang ayah yaitu Nabi Daud alaihissalam mempersiapkan Nabi Sulaiman alaihissalam sebagai raja yang menggantikan dirinya kelak. Rencana sang ayah ini mendapat penolakan dari Absalom. Ia adalah anak tertua Nabi Daud alaihissalam. Absalom bersikeras ingin merebut kekuasaan. Ia menggalang kekuatan dari sebagian rakyat pada saat itu dan merampas kerajaan Nabi Daud. Peringatan dari ayahnya tidak dihiraukan, sampai akhirnya atas petunjuk Allah SWT di Bukit Zaitun, Absalom beserta pengikutnya diperangi karena tidak mau kembali ke jalan yang benar. Absalom meninggal dalam peristiwa ini. Nabi Sulaiman dinobatkan menjadi raja setelah Nabi Daud alaihissalam meninggal dunia. Di bawah kepemimpinan Nabi Sulaiman, rakyat semakin makmur dan bahagia. Nabi Sulaiman dikenal sangat ramah dan tak segan-segan memantau keadaan rakyatnya secara langsung. Hingga akhirnya Allah SWT memerintahkan Nabi Sulaiman alaihissalam untuk berdakwah. Tugas kenabian ini dilaksanakan dengan sangat baik. Setiap malam Nabi Sulaiman memberi contoh dengan berdoa dan bermunajat kepada Allah SWT. Karena kebiasaan inilah, maka banyak rakyat pada masa itu dikaruniai oleh Allah dengan berbagai keilmuan, sehingga mereka menjadi ahli-ahli ilmu dan ahli-ahli ibadah. Allah SWT juga memberikan sebuah mukjizat yang unik dan istimewa. Nabi Sulaiman alaihissalam mampu memahami bahasa binatang dan juga bahasa bangsa jin. Dikisahkan pada saat berdakwah, Nabi Sulaiman pernah mendengar bahwa pemimpin semut memerintah rakyat untuk masuk ke dalam sarang mereka karena pasukan Nabi Sulaiman yang akan lewat. Mendengar seruan semut ini, Nabi Sulaiman tersenyum dan langsung memerintahkan pasukannya supaya berhati-hati ketika melintas di daerah semut tersebut, sehingga tidak ada satupun semut yang terinjak. Seekor semut yang bernama Wahab menyebutkan bahwa nama semut yang menyuruh pasukannya masuk ke lubang adalah Jaras dan Kabilah, sekelompok Syihban. Semut juga memiliki kabilah atau suku-suku. Selanjutnya, perjalanan rombongan Nabi Sulaiman alaihissalam kembali terhenti. Nabi Sulaiman melihat ada tanah yang sangat lapang, luas, membentang sejauh mata memandang. Di wilayah inilah Nabi Sulaiman memerintahkan para pasukan jin untuk membangunkan sebuah istana kerajaan. Setelah mendapatkan izin dari Allah SWT, maka para bangsa jin mulai mengambil mutiara-mutiara dari dasar lautan serta emas-emasan, juga berbagai macam batu permata dari dasar bumi yang akan dijadikan sebagai bahan bangunannya. Dalam sekejap, sebuah istana yang besar dan megah, sangat indah dan menawan telah berdiri kokoh sesuai dengan perintah Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, pada suatu hari ada seekor burung hut yang terbang agak jauh dari kerajaan Nabi Sulaiman. Ia menemukan ada sebuah kerajaan yang rakyatnya hidup makmur, tetapi mereka memiliki kebiasaan buruk, yaitu menyembah matahari. Negeri ini terletak di Sabah.
Pemimpinnya adalah seorang ratu yang bernama Balkis. Burung hudhud segera menyampaikan hal ini kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Mendapatkan informasi bahwa ada negeri yang belum menyembah Allah, segera Nabi Sulaiman menulis selembar surat yang isinya mengajak Ratu Balkis berserta seluruh rakyatnya Sabah agar kembali pada ajaran yang benar, yaitu hanya menyembah Allah SWT. Kembali burung hudhud mendapat tugas khusus, yaitu mengantar surat Nabi Sulaiman untuk disurahkan langsung kepada Ratu Balkis. Negeri Sabah menurut perkiraan para ahli kemungkinan berada di Ethiopia, timur Afrika. Namun ada juga yang menyebut Yaman. Hal ini berdasarkan adanya penemuan kuil di Mareb yang berusia 3000-an tahun yang mengarah pada bukti-bukti keberadaan ibu kota negeri Sabah. Di negeri Sabah, Ratu Balkis terkejut menerima surat dari seekor burung hudhud. Ia bergegas mengumpulkan seluruh pejabat kerajaan Sabah. Ia menyampaikan bahwa ada seorang raja dari Palestina yang belum mereka kenal mengajak agar mereka mengakui satu-satunya Tuhan adalah Allah SWT, sedangkan matahari yang disembah oleh rakyat Sabah adalah ciptaan Allah. Ratu Balkis belum percaya. Ia beranggapan Nabi Sulaiman hanya berharap harta rampasan. Kemudian Ratu Balkis memerintahkan beberapa orang utusan untuk menjadi mata-mata sekaligus membawa berbagai perhiasan mahal-mahal untuk mengambil hati Sulaiman alaihissalam. Oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, para utusan Ratu Balkis ini disambut dengan baik dan ramah. Akan tetapi, seluruh hadiah perhiasan dari negeri Sabah dikembalikan lagi kepada Ratu Balkis dengan pesan bahwa Allah SWT sudah memberikan rezeki yang jauh lebih besar dari itu. Sesampainya kembali ke Sabah, para utusan kerajaan Ratu Balkis menceritakan kekaguman mereka terhadap sosok raja dan kondisi negerinya dengan bangunan istana yang menakjubkan. Hal ini membuat Ratu Balkis terpengarah serta malu. Ia ingin membuktikan secara langsung kehebatan dari negeri Raja Sulaiman. Tak lama kemudian, bersama para pasukan dan pembesar kerajaan Sabah, Ratu Balkis berangkat ke Palestina. Menyadari akan kedatangan Ratu Balkis, Nabi Sulaiman alaihissalam memiliki rencana untuk memindahkan kerajaan Ratu Balkis. Jin Ifrit menawarkan diri bahwa ia mampu memindahkannya sebelum Nabi Sulaiman beranjak dari singgasana tempat duduknya. Kemudian ada salah seorang ahli ilmu mengatakan bahwa dirinya juga sanggup memindahkannya sebelum Nabi Sulaiman alaihissalam mengedipkan mata. Akhirnya sang ahli ilmu dari golongan manusia inilah yang mendapat tugas untuk memindahkan istana Ratu Balkis dari negeri Sabah ke Palestina saat itu juga. Ketika Ratu Balkis sampai di Palestina, Nabi Sulaiman alaihissalam bertanya kepadanya, "Seperti inikah singgasana istanamu?" sambil menunjukkan istana milik Ratu Balkis yang sudah berpindah tempat. Ratu Balkis membenarkannya dengan penuh keheranan. Tidak habis-habisnya rasa heran Ratu Balkis. Ia dibuat begitu takjub setelah berkeliling istana, menyaksikan kemegahan yang ada. Tiba-tiba, sesampainya di sebuah ruangan, secara spontan Ratu Balkis mengangkat bajunya hingga tersingkaplah kakinya. Ia mengatakan bahwa ia ingin menghindari air yang menggenangi ruangan yang ada di hadapannya. Nabi Sulaiman alaihissalam dengan rendah hati mengingatkan sambil tersenyum, "Engkau tidak perlu mengangkat baju, karena lantai ini terbuat dari hamparan kaca yang sangat bening." Lagi-lagi Ratu Balkis menunduk malu karena ketidaktahuannya. Ia baru sadar bahwa kekuasaannya di negeri Sabah tidaklah patut dibanggakan lagi. Dengan linangan air mata, Ratu Balkis menerima seruan Nabi Sulaiman alaihissalam untuk bertakwa hanya kepada Allah SWT. Sejak saat itu, kedua kerajaan beserta rakyatnya hidup berdampingan di dalam keimanan kepada Allah SWT. Nabi Sulaiman alaihissalam menikah dengan Ratu Balkis dan memerintah secara adil dan bijaksana. Atas kuasa Allah SWT, wafatnya Nabi Sulaiman alaihissalam tidak diketahui oleh siapapun termasuk para jin dan manusia yang sedang asik bekerja di hadapannya. Tubuh Nabi Sulaiman alaihissalam tetap berdiri tegap seakan ia ingin menemani rakyatnya dalam bekerja. Setelah sekian lama, tongkat Nabi Sulaiman mulai keropos dimakan rayap.
tubuhnya perlahan terjatuh ke tanah dan barulah seluruh rakyat menyadari bahwa raja tercinta mereka, Raja Sulaiman, telah meninggal dunia. Seketika itu, duka mendalam menyelimuti seluruh negeri. Terdapat peninggalan Nabi Sulaiman alaihissalam yang masih bisa kita saksikan, yaitu berupa Haikal Sulaiman atau Kuil Sulaiman, yaitu sebuah bangunan di kompleks Baitul Maqdis di kota Al-Quds, Yerusalem. Demikian kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Semoga dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah SWT. Dalam kitab Tanwirul Azam diriwayatkan bahwa burung hudhud Nabi Sulaiman alaihissalam termasuk dalam 10 hewan yang dijamin masuk surga oleh Allah SWT. Sedangkan 9 hewan lainnya adalah unta Nabi Soleh alaihissalam, sapi Nabi Ibrahim alaihissalam, domba Nabi Ismail alaihissalam, sapi Nabi Musa alaihissalam, ikan Nabi Yunus alaihissalam, keledai Nabi Uzair alaihissalam, semut Nabi Sulaiman alaihissalam, anjing Asyabul Kahfi, dan unta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai jumpa di kisah Nabi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.